Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Beberapa tahun yang lalu, labirint meletus. Para monster yang keluar dari sana menyelimuti permukaan bumi. Monster itu terdiri dari berbagai jenis, ada goblin, orc, beastman, bahkan naga. Pada akhirnya, ribuan adventurer dan mage menjadi korban. Kalian bergumam cemas dalam hati. Jadi demi melatih para mage penjelajah labirint, semua Buddha dikirim ke dalam labirint, dan mereka yang selamat akan diasuh dan dibimbing. Begitulah cerita yang beredar tentang game ini. Namun, kecemasan masih menggelayuti hati Kalem. Ia kembali bergumam dalam hati. Tapi, tidak ada jaminan bahwa semua yang aku tahu itu benar. Jadi, sebaiknya aku tetap berhati-hati. Gadis elf itu memperkenalkan diri dengan nada canggung. Oh, maaf sebelumnya. Namaku Yernil. Dan terima kasih karena sudah mengajakku ikut denganmu. Kalem tersenyum kecil dan menjawab tenang, tak usah sungkan. Panggil saja aku Kalem. Keduanya terus melangkah maju, menyusuri lorong labirint yang sunyi. Di antara mereka, tak satu kata pun terucap. Tiba-tiba, Yernil membuka mulutnya. Hei, Kalem, kau ini pendiam dan tenang sekali, ya? Bahkan di atas perahu Buddha pun, kau hanya berbicara dengan segelintir orang saja. Mendengar ucapan Yernil, Kalem sontak membelalak dan tersentak kaget. Dalam hati ia bergumam, apa? Kalau begitu, mungkin ada orang-orang yang sudah tahu tentang diriku sebelum aku masuk ke tubuh ini. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Gumaman itu diiringi derik giginya yang tergertak tegas menahan waspada. Mereka tetap melangkah dalam kegelapan labirint. Sementara itu, Yernil masih terus bercerita. Dulu aku tinggal di hutan feri, lalu mendapat pekerjaan di pusat. Tapi ternyata, tempat itu hanyalah kedok untuk mendistribusikan obat-obatan terlarang. Aku dijebak. Saat aku tak sanggup membayar pajaknya, aku pun dijadikan budak. Kalem yang mendengar obrolan itu hanya sedikit menoleh, lalu bergumam dalam hati, aku paham mulutmu bocor karena kau sedang takut, tapi... Belum sempat gumamannya selesai, Kalem langsung berkata, Yernil, tolong jangan banyak bicara. Yernil seketika diam, tak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Namun, saat ia melangkah maju, kakinya justru menginjak sesuatu. Seketika sebuah simbol jam pasir muncul di hadapan mereka, disertai dengan peringatan dari status Windows. Di sana tertulis jelas, sekarang giliran Anda. Melihat itu, wajah Kalem seketika berubah panik. Sebuah angka perlahan mulai menghitung mundur, 60, 59, 58. Dalam hati, Kalem bergumam cemas, sial, apa aku menginjak jebakan? Namun kenyataannya, bukan dia. Kaki Yernilah yang menginjaknya. Kalem kembali bergumam, kali ini dengan nada tenang. Baiklah, mari tenang dulu. Pertama-tama aku harus menganalisis keadaan sekitar. Jebakan di lantai 1 biasanya melibatkan hal-hal yang muncul dari dinding. Untungnya, di sisi Yernil tidak terlihat ada lubang yang cukup besar untuk menembakkan sesuatu. Tapi bagaimana dengan sisi milikku? Ia menoleh waspada, memperhatikan sekeliling dengan seksama. Kalem kembali bergumam pelan, sebenarnya cukup menyayangkan, tapi aku akan gunakan action point. Tanpa ragu, Kalem segera menoleh ke samping. Lalu, dalam hati ia kembali bergumam, untungnya, di sisiku juga tidak ada lubang. Pandangan Kalem lalu mengarah ke atas. Langit-langit pun ia periksa. Dan langit-langitnya juga sepertinya aman, ucapnya dalam hati. Berarti kemungkinan besar jebakan ini berasal dari lantai. Dengan keputusan itu, satu lagi action point miliknya pun berkurang. Ada 4 tipe jebakan di lantai pertama labirint. Pertama, spike trap yang menusuk ke atas. Jebakan ini berbentuk tombak yang akan melesat secara vertikal dan menghantam kakimu tanpa ampun. Kedua, nail bomb trap yang meledak hebat. Ledakannya memiliki radius besar, jadi kami berdua tak akan mungkin bisa melarikan diri tanpa menderita luka serius. Ketiga, gas trap, yang bisa berupa gas tidur atau gas beracun. Jika terkena jebakan ini, maka itu adalah situasi sempurna bagi para monster untuk memangsa kami. Keempat, pit trap yang menjebak korbannya jatuh ke lantai kedua. Lantai di bawah akan runtuh tiba-tiba dan menjatuhkan siapapun yang menginjaknya. Jebakan ini tak memiliki solusi, sekali terperangkap, tak ada jalan kembali. Dalam hati, Kalem bergumam, skill Hourglass langsung aktif, itu artinya ada sesuatu yang juga mengancam keselamatanku. Jadi, selama aku masih bisa mencegah jebakan nomor 1. Tapi, sayangnya, waktu sudah habis. Aku harus bersiap, gumam Kalem dengan nada panik saat melihat angka-angka di Hourglass mulai berubah cepat. Dengan nada sedikit kesal, Kalem berseru, astaga, ini benar-benar menyebalkan. Kalau aku mengangkat kakiku seperti ini, aku juga akan berada dalam bahaya. Jadi, lebih baik langsung aku injak saja. Angka itu terus mundur. 2, 1. Kalem memberanikan diri melangkah, berpindah ke lantai yang diinjak oleh Yernil dengan menghabiskan semua action point miliknya.
Seketika, sebuah pemberitahuan muncul. Semua action point telah digunakan. Giliranmu berakhir. Namun, Yernil yang tak menyadari apa yang terjadi langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Aduh. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Serunya kebingungan. Kalem segera menjelaskan dengan tenang, kau baru saja menginjak jebakan. Ini jenis jebakan yang akan meledak begitu kakimu diangkat. Jadi, aku menggantikan posisimu. Yernil menatap Kalem dengan kaget. Benarkah? Maaf. Lalu sekarang, kita harus bagaimana? Kalem lalu bertanya dengan nada santai, apa kau ingat tong kayu yang tadi sudah kita lewati? Dengan ragu, Yernil menjawab, iya. Kalem mengangguk pelan, lalu berkata, apa kau bisa pergi dan ambilkan tong itu sekarang? Baik, aku akan segera kembali, jawab Yernil sambil berlari menuju tempat tong itu berada. Dalam hati, Kalem bergumam, jebakan seperti ini bisa ditangani dengan menaruh objek berat di atasnya. Seharusnya aku hanya perlu menunggu selama 10 menit, ucapnya lirih, penuh harapan. Namun, 30 menit berlalu dan Yernil tak juga kembali. Wajah Kalem mulai dipenuhi kegelisahan. Ia kembali bergumam dalam hati, kenapa dia masih belum kembali juga? Jangan-jangan dia terkena jebakan lainnya? Atau mungkin dia bertemu dengan monster? Mata Kalem membelalak. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu bergumam lirih, apa aku salah mengambil keputusan untuk menggantikannya tadi? Sial, seharusnya aku lebih egois lagi. Tiba-tiba terdengar suara gesekan kayu yang menyeret di atas lantai. Dari kejauhan, terdengar suara Yernil, Kalem. Aku sudah mendapatkannya. Apa kamu menunggu lama? Maaf ya, tongnya begitu berat. Kalem hanya berkata santai, meski nada suaranya sedikit panik, tidak, kerja bagus. Tolong taruh tongnya di atas keramik yang kuinjak ini. Yernil segera menjawab cepat, baik. Kalem langsung bernafas lega, dalam hati dia bergumam, bagus, sekarang kita sudah cukup jauh. Biar aku memakai tongkat magic telekinesisku dulu. Di depan sana, sebuah tong sudah ditempatkan di atas lantai yang tampak mencurigakan. Lantai itu diyakini mengandung jebakan. Mereka pun perlahan melangkah mundur, menjauh dari titik berbahaya itu, menjaga jarak agar tak terseret efek apapun yang mungkin muncul. Begitu dirasa cukup aman, Kalem mulai mencoba memindahkan tong tersebut dengan kekuatan telekinesis. Ia menggenggam tongkat sihirnya, lalu mengarahkannya ke tong yang tergeletak di tengah lorong. Dalam hati, ia bergumam, mungkin akan ada jebakan baru yang tak disangka-sangka, jadi penting untuk memeriksanya sekarang. Dengan suara singkat dan tenang, Kalem berkata, move. Tong kayu pun terangkat, dan tiba-tiba, boom. Ledakan keras mengguncang seluruh labirin, memekakkan telinga, menggoyahkan dinding, dan menggema panjang di lorong yang gelap. Teriakan Yernil langsung terdengar, kiah! Sebuah jeritan kaget yang nyaris tertelan oleh suara ledakan. Kalem segera berkata, baiklah, sekarang ayo kita pergi. Yernil menjawab cepat, baik. Dalam hati, Kalem bergumam, jebakan yang mudah. Untungnya masih berada dalam radiusku. Monster dan jebakan, terlalu banyak hal yang harus diwaspadai. Tapi tetap saja, sudah pasti ada harapan. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. Status window. Silakan distribusikan 10 ability point. Strength, 0, Wisdom, 10, Agility, 0, Health, 0, Dexterity, 0. Kalem menatap status itu dalam diam. Dalam hati ia berkata, aku memiliki skill Hourglass of Ten, dan karena ini masih lantai 1, kekuatan 10 Wisdom seharusnya sudah cukup. Apalagi aku bisa menggunakan Hourglass of Ten kapanpun aku mau. Tapi, aku harus benar-benar yakin akan keputusanku. Karena setiap penggunaan magic akan memakan action point. Tiba-tiba, 2 goblin muncul di hadapannya. Dengan senyum menyeringai, Kalem berbisik, timing yang pas. Kedua goblin itu ikut menyeringai, seolah-olah mereka baru saja menemukan mangsa yang mudah. Tatapan mereka penuh keyakinan akan kemenangan. Yang satu membawa panah, sementara yang lainnya menggenggam senjata jarak dekat. Tanpa membuang waktu, Kalem segera mengaktifkan Hourglass of Ten. Ia melontarkan spell Fireball, dan seperti biasa, spell itu memiliki cooldown selama 5 detik. Setelah waktu cooldown 5 detik itu berlalu, Kalem kembali mengucapkan, Fireball. Setiap penggunaan satu jenis spell mengurangi action point-nya 1. Setelah melontarkan 2 spell, gilirannya pun berakhir. Seketika, 2 bola api itu melesat cepat ke arah masing-masing goblin. Kedua makhluk itu langsung tersungkur saat terkena ledakan panas dari Fireball yang membakar tubuh mereka habis-habisan. Tanpa sempat mengeluarkan suara, kedua monster itu tewas seketika. Tubuh mereka hangus dan tak lagi bergerak. Di antara puing tubuh yang terbakar, sebuah busur jatuh ke tanah, tidak ikut hancur oleh api. Dalam hati, Kalem bergumam, secara teori, aku bisa menggunakan 4 fireball dalam satu giliran. Yernil yang memperhatikan dari belakang tampak terpukau, lalu berkata dengan nada penuh kekaguman, Kalem, sepertinya kamu memiliki ultra high speed casting talent dan chantless casting talent. Kalem segera menoleh dan bertanya cepat, benarkah?
Yernil mengangguk bersemangat. Iya. Bahkan memiliki salah satunya saja sudah luar biasa, tapi kau punya keduanya. Namun, rona wajah Yernil tiba-tiba berubah pucat. Ia menunduk dan berkata lirih, tapi aku lemah, aku tidak bisa menggunakan magic dengan benar. Aku tidak bisa membantu apa-apa dan malah hanya menambah masalah. Maaf ya. Kalem bergumam dalam hati, dia memang tak berguna, baik sebagai warrior maupun mage. Tapi, dia elf, kalau dia benar-benar elf, maka tentunya dia akan sangat berguna dalam hal itu. Kalem lalu menoleh dan bertanya, Yernil, sejauh apa kau bisa melompat? Yernil terlihat bingung sejenak, lalu menjawab, jika maksudmu melompat seperti yang biasa kulakukan di hutan feri dulu, sekitar 4 meter, kurang lebih. Mendengar jawaban itu, Kalem langsung membelalak kaget sambil bergumam dalam hati, 4 meter? Kalau begitu, setidaknya poin agility-nya 5 atau lebih. Lalu ia mengangkat busur yang sebelumnya digunakan oleh Goblin dan menyerahkannya kepada Yernil. Hei Yernil, tunggu sebentar. Apa kamu mau mencoba menggunakan ini? Ini busur yang dipakai oleh Goblin yang kubunuh tadi. Yernil menyambutnya dengan sedikit senyum dan menjawab, sebetulnya aku memang lebih nyaman menggunakan busur. Sesekali aku suka membidik ketika berada di hutan feri. Kalem mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, tolong beri aku dukungan tembakan, dari belakang, ya. Dan aku akan menggunakan tongkat itu. Dengan wajah yang bersinar penuh semangat, Yernil menjawab, aku akan mencoba mengulur waktu agar Kalem bisa menggunakan magic dengan nyaman. Kalem hanya tersenyum tipis dan bergumam dalam hati. Pada akhirnya aku malah mengoleksi semua tongkat magic dari seluruh anggota partiku. Namun, tiba-tiba, telinga Yernil menangkap sesuatu yang datang dari arah belakang. Ia langsung menoleh dan berkata dengan nada panik, Kalem, ada seseorang yang mengikuti kita. Kalem langsung menoleh panik ke belakang, mencoba mencari sosok yang dimaksud Yernil. Namun, tak satupun orang terlihat di belakang mereka. Dengan dahi sedikit berkerut, Kalem berkata, aku tidak melihat siapapun, Yernil. Namun Yernil tetap bersikukuh. Aku serius. Ada suara dari arah sana, ucapnya sambil menunjuk ke belakang, berusaha meyakinkan Kalem. Dalam hati, Kalem bergumam, suara? Apa mungkin? Ia lalu menatap Yernil dan berkata, hei Yernil, tutuplah matamu sebentar. Yernil tampak terkejut dan bertanya, mataku? Ada apa dengan mataku? Namun akhirnya, ia mengangguk ragu. Ah, baiklah. Perlahan, Yernil mulai menutup matanya dan memusatkan konsentrasi pada pendengarannya. Kalem lalu mengambil beberapa batu kecil, dan melemparkan semua batu di tangannya ke arah depan. Dengan nada ringan, ia bertanya, apa kau bisa tahu di mana dan berapa banyak batu yang jatuh? Yernil menjawab dengan mantap, ada 3 batu, sekitar 4 langkah dariku. Kalem kemudian bergumam pelan, sudah tak salah lagi. Kemampuan Yernil ada pada pendengaran suara, keahlian menentukan posisi, dan pergerakan target melalui skill, sound mapping. Dengan wajah penuh antusias, Kalem segera bertanya, kalau begitu, berapa banyak orang yang kau bilang mengikuti kita tadi? Yernil menjawab cepat dan tegas, sekitar 4 orang. Mereka mendekat dengan sangat cepat. Sambil menyipitkan mata, Kalem bergumam, aku tak tahu kenapa mereka mengikuti kita. Tapi jika mempertimbangkan kemungkinan terburuk, kita bisa saja kalah melawan party yang masih lengkap. Dengan keputusan bulat, Kalem berkata, untuk sekarang, ikuti aku dulu. Ayo kita cari tempat untuk bersembunyi. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung berlari secepat-cepatnya. Saat menemukan tempat yang dirasa cukup aman, Kalem kembali berkata, ayo kita bersembunyi di pojok itu dan tunggu sampai musuhnya tiba. Yernil langsung menjawab dengan cepat, baik. Mereka bersembunyi di sudut labirin, menahan napas dalam ketegangan, menunggu sosok yang telah mengikuti mereka dari belakang. Wajah Kalem tampak sangat panik dan waspada, seolah tak tahu bahaya macam apa yang tengah mengincar mereka. Di sisi lain, Yernil pun tak kalah cemas, ekspresinya menunjukkan ketidaktahuan akan ancaman yang mungkin mengikuti di belakang. Begitu sosok-sosok itu terlihat, Kalem langsung berteriak lantang, dengan nada tegas, berhenti. Kenapa kalian mengejar kami? Yernil dengan sigap mengangkat busur dan mengarahkan anak panahnya, berdiri waspada di belakang Kalem. Ternyata mereka berempat adalah para budak yang sebelumnya pernah mereka lihat di depan pintu masuk labirin, yang kini justru berdiri sebagai ancaman. Tiba-tiba, pria botak di antara mereka melangkah maju, dan berkata dengan nada dingin namun penuh tekanan, kami tidak punya urusan denganmu. Namun, senyumnya berubah menjadi seringai mesum, menyingkap niat sebenarnya. Dengan tatapan bejat dan nada menjijikan, ia melanjutkan, gadis elf itu, serahkan dia pada kami.